Ya, Pak Budi tadi membahas dengan Bu Nina mengenai Undang-Undang Ketenagaan Kerja kita tuh sekarang kan udah tahun 2003, sekarang udah tahun berapa gitu ya, udah kayaknya udah old banget gitu ya. Dan kalau kita lihat perkembangan 3-4 tahun belakangan ini, ekonomi digital itu sekarang sudah berkembang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat orang dari sektor formal aja sekarang pindah ke sektor informal ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa undang-undang ini rasanya tidak cocok lagi gitu. Nah, apa komentarnya Pak Budi? Ya, saya kira itu relevan sekali. Yang pertama, sepemahaman saya ada lebih dari 20 pasal di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang sudah masuk ke MK dan sudah diputuskan. Nah, ini membuat sebetulnya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sudah tidak komprehensif lagi melihatnya. Kemudian yang kedua adalah tadi betul mengantisipasi kita sebut sebagai revolusi industri 4.0, ada namanya future of work dan seterusnya. Di mana sekarang konsep yang namanya sharing ekonomi berkembang, yang namanya konsep individual entrepreneur berkembang dan seterusnya. Jadi saya kira sih memang ini waktu yang sangat tepat. Pertama, undang-undang itu sendiri sudah carut marut karena sudah banyak diintervensi oleh berbagai macam keputusan yang membuat ini tidak bisa lihat lagi secara terintegrasi. Yang kedua, kita sebagai bangsa harus siap berkompetisi menghadapi era baru, ya kan? Ya, digitalisasi dan seterusnya yang struktur ketenagakerjaannya bisa sangat berbeda. Sangat berubah. Jadi menurut saya sih kalau kami dari Apindo terus mendorong kepada pihak pemerintah dan juga kawan kami di Serikat Pekerja, sudah waktunya lah kita melakukan duduk bersama, mereview, mencari hal yang terbaik untuk masa depan kita bersama, masa depan Indonesia. Kalau enggak, kita menjadi bangsa yang makin tidak kompetitif. Betul. Ya Bu, kalau kita lihat sekarang struktur angkatan kerja kita itu kan 40-50% itu sudah usia milenial lah. Yang cara bekerjanya sudah sangat berubah sekali dengan era di zaman baby boomers gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari undang-undang itu, rasa-rasanya akan sulit orang-orang ini untuk bekerja secara formal dan harus hadir kemudian gitu ya. Nah, ini rasa-rasanya nanti by result segala macam gitu. Nah, ini juga apakah juga sudah menjadi pertimbangan di dalam melihat perubahan ekonomi digital ini, Bu? Iya. Di dalam pembahasan perubahan undang-undang ini, hal-hal tersebut sudah kami pertimbangkan gitu. Artinya digital transformasi yang sekarang ini menuntut orang untuk tidak bekerja di di satu tempat, dia bisa mobile. Nah, itu sudah kami pertimbangkan di dalam review undang-undang perubahan Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan nanti sudah dibahas juga ya? Sedang kami bahas. Apakah sudah dengan Apindo sudah membahasnya, Bu? Belum. Kami baru dalam tahapan naskah akademik. Oh, naskah akademik ya. Oke. Nah, di Apindo sendiri apakah Pak sudah yang bicara tentang tadi naskah akademik, atau apakah sudah memiliki paling tidak draft apa yang kita inginkan di sisi usaha supaya ke depan ini bisa lebih kompetitif dari sisi itu? Kami di Apindo sudah membentuk tim tersendiri. Di mana ada salah satu dari petinggi Apindo yang menjadi pemimpinnya, dan saya juga salah satu tim di dalamnya. Pada prinsipnya kami di Apindo juga siap mengantisipasi hal ini. Tinggal waktunya tepat dan di tripartit nasional diketok bahwa harus segera dilaksanakan. Kita siap dengan proposal-proposal kami yang tentunya kembali karena mekanisme ketenagakerjaan global atau Indonesia, kemudian harus ada semacam take and give, cari titik optimal antara pengusaha, pekerja, dan akhirnya pemerintah sebagai itu. Jadi prinsipnya kita udah apa yang krusial yang sebenarnya perlu di dalam itu yang mutlak perlu dipikirkan, Pak? Nah, memang yang paling fundamental adalah satu, bahwa di era digital ini dengan konsep sharing ekonomi dan seterusnya, fleksibilitas itu menjadi kata kunci. Ya kan? Tetapi di sisi lain pasti yang namanya pekerja atau karyawan itu selalu mengatakan keamanan tetap harus terjaga. Nah, mencari titik optimal antara bahwa kita bisa menjadi lebih fleksibel dalam berhadapan dengan kompetisi bisnis yang makin volatile, VUCA dan seterusnya, dengan tetap menjaga yang disebut sebagai kesejahteraan untuk karyawan, ini menjadi titik kunci. Plus jangan dilupakan, kita seringkali kita lupa diskusi antara pengusaha ini, padahal masih ada satu yang paling penting, yaitu angkatan kerja yang terus masuk. Kalau ini tidak kompetitif,
tidak ada produksi yang bisa dibeli pasar, yang palingnya pengangguran. Betul. Di sini mempertahankan kesejahteraan, tetapi ini keluar dari ini, yang paling terkorbankan sebetulnya adik-adik kita, atau lebih tepatnya anak-anak saya juga yang sebentar lagi masuk pasar kerja, yang kemudian orang nggak mau berusaha, orang ini dan segala macam. Nah ini yang kita harus lihat ya, bahwa ini bukan hanya bicara tentang fleksibilitas ataupun keamanan bekerja, tetapi kita harus memperhitungkan juga angkatan kerja yang terus masuk ini menarik, ke pasar Bu tenaga Nina, kerja. apa yang saya sampaikan Pak Budi, karena kalau kita lihat angkatan kerja kita akan berubah strukturnya dalam 10 tahun ke depan. Kalau sekarang lebih banyak informal dan pendidikannya kan yang pendidikan tinggi hanya 15 juta kurang lebih ya, 20 juta lah kita anggap. Nah nanti akan terbalik, bahwa yang pendidikan rendah ini kan akan hilang dengan sendirinya kan, usianya udah di atas 65 tahun. Tetapi yang akan terjadi justru pendidikannya bagus tapi nggak ada kesempatan kerja gitu. Ini petanya kira-kira seperti apa 10 tahun ke depan? Saya pikir perubahan pendidikan agak lama ya. Jadi karena kalau kita lihat peta kita kan masih kira-kira separuh di SD gitu, ditambah SMP masih 70%, kira-kira ditambah SMA mungkin 90 lah, udah mendekati 87 gitu. Jadi kira-kira mungkin 10-13% hanya di kisaran pendidikan tinggi, diploma dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat peta yang informal pun, yang 57% ini sebetulnya ada harapan menurun informalnya ya. Tetapi menurunnya informal ini kan harus disertai pertanyaan, benar nggak masuk ke sektor gitu, formal yang bagus apa enggak gitu ya. Karena toh juga definisi formal yang ada di BPS ini sebenarnya tidak sepenuhnya bekerja di pabrik loh. Karena dia hanya bekerja dengan mendapatkan upah tetap. Jadi bukan semuanya adalah pekerja pabrik, karyawan pabrik, itu bukan. Karena pembantu rumah tangga yang digaji tetap pun masuk ke dalam kondisi itu. Jadi pembantu masuk. Karena itu bentuk pertanyaan kita di Sakernas menyebabkan harus pakai supir pribadi 13. masuk. Jadi jangan bayangkan bahwa kalau kita bicara informal itu 43%, itu semuanya yang bisa demo atau buruh itu ya, buruh pabrik, bukan. Itu bisa ada supir pribadi, pembantu pribadi, ada karyawan restoran warung pribadi yang digaji tetap. Itu tetap definisinya gaji tetap adalah formal. Nah ini yang kita agak khawatir. Waktu itu saya sarankan coba dirubah sedikit pertanyaan, karena persepsi kita formal itu wah yang di pabrik itu, gitu kan, sehingga katakanlah BPJS Tenaga Kerja menargetkannya sesuai dengan sektor formal, which is susah sekali ya, karena di dalamnya ada pembantu, ada supir, ada karyawan yang di warung gitu ya, yang kalau digaji warteg rutin dia tiap bulan digaji, dia dianggap pekerja tetap dengan gaji tetap masuk ke situ. Ya kan karyawan dengan gaji. Ya, jadi bayangkan. Jadi saya hanya mengatakan hati-hati itu sebetulnya kalau kita bayangkan strukturnya bahkan mengira-ngira jangan-jangan hanya separuh begitu loh dari angka formal yang 43% itu benar-benar karyawan di pabrik industri manufaktur. Tinggal kita cek jumlah industri manufaktur itulah yang formal. Karena yang di luar kan kalau dia istilah formal tapi di jasa gitu, misalnya jasanya perdagangan, hotel, restoran, kita bilang ini warung nih, gitu, restoran. Bu Nina, kalau kita melihat struktur di Indonesia ini kan dari agroindustri biasanya kan ke manufaktur baru ke jasa kan. Kita kan ada lompatan dari agrobisnis langsung ke jasa. Tapi kita tidak melalui masa manufaktur ini. Karena deindustrialisasi masih terjadi di Indonesia dan sedang terjadi. Jadi kita ingat di dalam Kongres ISE yang lalu itu kan masih isu besar tentang deindustrialisasi di Indonesia. Berarti ada yang tidak sesuai secara pembangunan ekonomi di Indonesia. Harusnya kita melewati struktur manufaktur. Nah, tapi karena manufakturnya dengan aturan katakanlah ketenaga kerjaan yang sulit, doing business yang sulit, apa yang terjadi? Kompetitif ya? Ya, manufaktur tidak berkembang pesat, yang berkembang ke industri rumah tangga. Jadi misalnya ya daripada menghadapi banyak problem di karyawan misalnya atau juga izin-izin, dia akhirnya lebih memilih pengusahanya ya kita yang ke arah informal walaupun besar omsetnya, bisa besar maksudnya. Tapi kita masuknya informal jadinya gitu seolah-olah pekerja dengan pekerja kan didefinisikan formal kalau dia perusahaan dengan pekerja tetap. Nah kalau dia pakai pekerja tidak tetap on and off tadi, misalnya kasih ibu rumah tangga dikasih kerjaan. Ya ini sama seperti tadinya pabriknya garment, sekarang saya bilang udahlah kita industri rumah tangga, saya bosnya di sini, rumah ini tetangga. Nah jadi tetangganya di order tapi tidak lewat sistem pabrik. Kalau pabrik kan harus targeted tiap bulan beli aja dari informal. Betul. Jadi saya titip ya kamu 10 baju nih 10 baju gitu. Kira-kira bayangannya seperti itu. Ya. Catering juga begitu. Catering kan juga sistemnya kita rame-rame masak sana sekian. Jadi bisa dibayangkan modelnya bukan formal.
begitu ya, bukan pekerja tetap mereka. Betul. Nah, tapi Pak Budi kalau kayak gitu seperti gimana? Kalau kita lihat memang sekarang mulai terjadi di tekstil pun begitu sekarang. Tidak perlu pabrik besar-besar, tapi dia beli dari industri rumahan, itu juga sudah mulai terjadi loh. Itu artinya bahwa karena dia harus mencari angka supaya bisa kompetitif dan bisa berjualan kan, gitu. Berarti kalau gitu caranya berarti masih ada unsur biaya apa sih Pak yang sebenarnya membuat industri kita ini nggak kompetitif sehingga tadi terjadi deindustrialisasi? Iya, memang tadi kalau kita membuat industri yang besar, terutama kemudian berkembang menjadi padat karya, di beberapa perusahaan-perusahaan di Apindo memang struktur daripada cost sumber daya manusia termasuk mengambil porsi yang paling besar. Gitu. Even industri yang relatif quiet, berteknologi tinggi misalnya di industri komponen gitu, tetap saja ini SDM cukup mendominasi gitu ya. Bahkan sekarang ada BPJS, ada beban-beban lain ya, tambah lagi ya Pak. Benar-benar kalau dihitung-hitung itu berbagai macam beban itu buat kami bisa mencapai 14 sampai hampir 20% dengan berbagai macam jaminan yang harus harus dibebankan dan seterusnya. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu maka berkembanglah tadi outsourcing, pegawai kontrak. Sebetulnya di satu sisi kalau kita lihat ya perkembangan ekonomi digital disupport oleh ini. Selama sebetulnya kemudian suasana iklim usaha kita bisa dikembangkan, Bu. Makin banyak perusahaan-perusahaan kecil yang tumbuh, kan sekarang masih banyak startup. Itu kita bisa hidupkan. Mungkin emang kemudian kita nggak perlu terlalu punya banyak industri-industri yang sangat besar. Tapi industri-industri yang kecil, tetapi memang sehat. Sehat dan mereka lincah, punya nilai yang tinggi. Karena sekarang tadi berkembang yang namanya sharing ekonomi yang makin luas. Makin luas. Tapi menurut saya kembali sebuah bangsa akan maju kalau punya industrinya kuat, karena nanti banyak pengangguran, Pak. Betul, dagang cuman import, jasa cuman itu. Bagaimana kita membuat industri yang kuat, saya kira tetap. Baik, di segmen 4 nanti kita juga akan membahas mengenai tenaga kerja asing ya, yang sekarang ini baru saja diluncurkan 26 Maret ya. Banyak yang orang takut bahwa ini akan menggeser kedudukan tenaga kerja di Indonesia, tapi kita harus break lagi. Pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISE.